Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyoba belajar lagi game programming. Kali ini tentang ngoding-ngodingnya ya. Kalau sebelumnya pengenalan, terus ada secara singkat ini. Singkat tapi panjang. Maksudnya sih videonya singkat ya, tapi isinya panjang. Banyak yang dibahas di situ sebenarnya. Jadi memang tujuan dari video sebelumnya itu untuk Anda nyoba-nyoba, memang sih nyoba-nyoba kira-kira paham enggak sih, dilihat aja di situ apa kodenya seperti apa yang diketikkan, paham enggak dengan itu. Kalau Anda mau nyoba-nyoba, setelah dicoba nanti ada errornya atau ada yang jalan, dari situ kan belajar sesuatu gitu loh. Jadi belajar nggak harus dipandu, nggak harus dituntun. Soalnya yang biasanya terjadi dari mahasiswa itu mungkin kebanyakan ya, nggak semua, kebanyakan itu ada yang belajarnya akhirnya setelah belajar sekian tahun yang dikuasai bukan mengamati, yang dipelajari bukan apa ya, berpikir gitu ya, menganalisa, terus mengambil kesimpulan. Itu hal-hal yang kayak gitu malah nggak dipelajari. Yang dipelajari adalah mencontoh. Jadi ada contohnya kayak gini ya itu dilakukan gitu. Yang dipikirkan adalah kalau nggak sesuai contoh nanti error gitu. Padahal kan sudah saya bilang bahwa error itu sesuatu yang nggak apa-apa. Error itu sesuatu yang pasti ditemui ketika belajar. Kalau Anda nggak nemui, malah belajarnya kemungkinan salah gitu. Berarti Anda nggak uji coba gitu. Justru kemarin kayak anak-anak web pemrograman 2, web pemrograman 1 juga, ketika ngajar pemrograman dikasih kemarin misalnya tentang array, diajari gini array. Sekarang kalau gini bisa enggak gitu, kalau gitu bisa enggak, silakan dicoba di rumah gitu. Nanti ketemu error. Nah, kalau ketemu error berarti kita tahu, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ternyata begini itu nggak bisa. Misalnya fungsi ada returnnya ada lebih dari satu nih, ada return gitu. Returnnya lebih dari satu, apa yang terjadi ya, uji coba gitu, silakan dicoba gitu, nggak ada masalah. Bahkan kalau kita nyoba-nyoba di bahasa pemrograman web itu kan paling banter itu browsernya harus di close gitu ya, soalnya terjadi infinite loop gitu. Itu ya gitu loh. Ya, latihan itu kan tempatnya nyoba-nyoba gitu. Sesuatu yang kita lakukan di kampus ya nyoba-nyoba, belajar gitu. Kalau kita sudah menghadapi proyek beneran, ya harapannya hasil uji coba yang sebelum-sebelumnya itu bermanfaat kan gitu ya. Saya dulu tahu bahwa kalau nyoba gini itu tidak bisa. Kalau masalahnya seperti ini, dulu saya pernah nyoba kayak gini gitu. Lah kayak gitu tuh penting gitu untuk dipelajari. Mungkin itu ya, tapi sekarang kita nyoba saya pandu, kita buat sesuatu gitu ya. Jadi kita buat new project, kita taruh silakan ditaruh di mana gitu, create project, select current folder, nama projectnya 2, create folder. Oke. Jadi kita buat project baru dari awal sekali. Oke, kita milih rootnya apa ya, kita milih rootnya 2 dimensi. Kemungkinan nanti kita nggak akan nyoba yang 3 dimensi, kemungkinan, takutnya nggak kuat. Tapi sekarang kita coba yang 2 dimensi aja rootnya. Kemarin sudah tahu ya bahwa X dan Y-nya itu ke atas ke bawahnya gimana. Jadi kalau kita zoom ya, ke zoom enggak?
Windows Plus. Oke. Jadi kalau ini titik pusatnya, ntar kita kembali yang tadi. Ini ya, titik pusat ini. Node 2D-nya juga letaknya di sini. Kalau node 2D-nya dihapus, hilang. Intinya ini titik temu dari sumbu Y ya, yang atas bawah ini sama sumbu X kiri kanan ini ya, bertemu di sini. Nah, ini adalah titik 0 ya. 0 titik 0. 0,0 titik 0,0. X0 Y0 gitu ya. Di sini. Terus di sini ini mulai dari 0 ini kalau kita Y-nya itu bertambah atau Y-nya ke bawah, Y-nya ke bawah itu bertambah. Kemarin kita sudah bahas itu. Kalau ke kanan itu juga X-nya bertambah. Kalau mau dibuktikan kemarin bisa pakai ini aja, nggak masukkan. Di sini ada transform. Ini ya, X-nya sekarang 174. Kalau saya geser ke kiri berkurang ya. Jadi kalau ke kanan bertambah. Kalau Y-nya gimana? Kalau saya geser ke bawah bertambah, nilainya mungkin nggak kelihatan, saya perbesar ya. Iya, kalau saya geser, saya dekatkan ke sini. Ke bawah itu bertambah jadi 400, ke atas saya geser jadi 42. Ini sekarang X-nya 929 ya. Ke kanan saya tambah jadi 1000 gitu ya. Jadi kalau ke kanan itu bertambah, kalau ke kiri berkurang. Misalnya ini 535 gitu ya. Dan kita hapus lagi. Kita nggak pakai icon. Kita Ctrl Z. Sekali lagi kita milih 2D. Node 2D ini sebagai rootnya ya. Jadi yang utama sekali. Nah, kita bangun sesuatunya di dalamnya node 2D ini. Maksudnya apa ya? Kita kalau mau buat sesuatu, kita klik kanan, add child node gitu. Jadi nanti childnya ada di dalamnya node 2D-nya. Kalau node 2D-nya diganti yang nama yang lain gitu bisa. Contoh, kita misalnya buat project apa ini, misalnya project 1 atau project 2 ya. Berarti node 2D-nya kita ganti namanya jadi project 2. Project 02 gitu. Terserah ya. Bisa diganti nama, tetap juga enggak masalah. Intinya ini adalah rootnya atau apa ya, paling dasar sendiri gitu ya. Di dalamnya kita buat child node seperti tadi, misalnya di dalamnya ada, kita buat teks deh, ada rich, ada teks gitu ya. Ini kalau mau teksnya lebih dari satu baris, kalau teksnya cuma satu baris nggak ada. Nah. Kalau teksnya cuma satu baris, namanya apa ya? Line edit ini. Line edit. Ini kita bisa membuat inputan. Kalau di HTML namanya input input type sama dengan text, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang tadi rich text sama text edit ini untuk yang beberapa baris itu berarti mirip dengan text area punyanya HTML ya. Jadi kita pakai line edit aja. Muncul di titik 00 ya. Sekali lagi muncul di titik 00, kita lihat di kanan. Saya coba geraknya pelan-pelan supaya tidak pusing. Kalau cepetan nanti pusing dilihatnya. Di format edit apa? Nah. Kalau di Unity kan muncul di atas ini. Kalau di sini harus nyari dulu, kadang-kadang lupa namanya.
Apa namanya ya, format edit, oh margin namanya margin. Nah ini kondisinya sekarang beda sama yang gambar tadi. Kenapa namanya tadinya bukan margin? Atau tadi margin juga saya nggak sadar. Jadi margin, jadi lokasinya ini kalau dari tepi, leftnya 0, topnya 0, rightnya 0, bottomnya 0 gitu. Kalau saya geser, marginnya harusnya berubah ya. Leftnya jadi sekian, kalau bottomnya saya hilangkan jadi 0 lagi, apa yang terjadi? Nggak ngefek ya. Jadi ini lebih ke margin dari pojok itu ada margin berapa gitu ya. Bottomnya nggak kata ngefek ya. Sama right-nya kayak nggak ngefek ya. Coba topnya kita hilangkan baru ngefek. Nah topnya jadi mepet atas karena 0, leftnya juga jadi mepet kiri karena 0 gitu. Jadi yang mungkin kelihatan kalau digeser-geser ini adalah top sama leftnya ya. Bottom sama right-nya nggak terlalu pengaruh sih ya. Kalau dari nyoba-nyoba gini loh ya. Namanya nyoba-nyoba kan kita ngambil kesimpulan seperti yang diomongkan tadi. Kita nyoba-nyoba kesimpulannya apa. Misalnya ini ada isian. Kita ganti namanya ya. Line editnya kita ganti jadi nama gitu. Kita pindah ke sini. Nah ini terserah Anda sebenarnya, tapi saya mau naruh labelnya di dalamnya line edit ini. Jadi di dalamnya nama ini ya. Add child node-nya di namanya. Kalau di sini nanti keluar berarti jadi satu level dengan nama. Ini contoh ya, kita buat aja. Misalnya label ganggu kita geser label. Nah kalau kayak gini labelnya jadi setara satu level gitu ya, satu pada posisi yang sama di bawahnya project 02, nama dan label di bawahnya project 02. Tapi saya maunya labelnya saya taruh di bawahnya nama itu jadinya. Jadi project 02 di dalamnya ada nama, di dalamnya nama ada label. Dengan gitu saya nggak usah ganti namanya labelnya, sudah tahu label ini miliknya nama gitu. Mungkin pemikiran saya seperti itu, jadi lebih gampang untuk masalah penamaan. Nggak usah ngasih nama berbeda-beda untuk setiap label. Kalau saya sih gitu. Kita kasih teks misalnya ya nama gitu. Kecil ya, nggak bisa dibesarkan. Jadi kalau Anda pakai ini teksnya Anda isi ini nggak bisa dibesarkan. Nah, kita bisa pakai custom font untuk membesarkan, tapi kita belum punya ininya, belum punya asetnya gitu ya. Saya mau pakai aset dari tutorial yang bisa Anda ikuti juga, silakan. Jadi tutorial yang bisa Anda ikuti di YouTube ini ada banyak. Di salah satunya saja ini. Ini LK apa? LKP, LKS. LKP kalau nggak salah. Kedit ke Kertosono. Ya, ini ya. LKP Media Kertosono, kayaknya sudah jarang upload video 7 bulan yang lalu ya, tapi videonya bagus-bagus dalam penjelasan ya. Jadi ini ada banyak buat game apa gitu ya. Saya mau buka yang ini biar dapat asetnya. Jadi ini ada video untuk membuat game cerita lucu. Ini salah satu sumber atau referensi yang saya pakai untuk membuat tutorial ini. Silahkan dilihat ya, monggo kalau mau datang ke sini. Jadi saya mau ambil asetnya aja.
Mungkin linknya ke sini nanti saya beritahukan, tidak langsung saya kasih ininya, tidak langsung saya kasih link ke ininya, soalnya nanti nggak baik kalau gitu ya. Mending datang ke sini baru di baru di download link yang sudah ada di sini, biar dikunjungi gitu loh ini. Saya belajar dari sini kok, kasihan misalnya orang-orang belajar dari saya kok nggak ada yang mengunjungi tempat saya belajar, kan kasihan. Monggo kalau mau mampir itu ya. Jadi beberapa video sih yang saya gabungkan di tutorial kali ini, tapi monggo kalau mau belajar dari situ tadi yang ini ya, yang ya membuat game 2D dengan Godot yang bagian cerita lucu gitu ya. Ini 1 sampai 4. Jadi ada 4 video, 4 bagian. Monggo kalau mau dilihat. Tadi downloadnya sudah ya, download. Di mana downloadnya tadi? Mau taruh mana IDM deh? Oke, buka. Open folder. Download compress. Oke, masukkan ke gamenya tadi aja ya. Jadi saya taruh di saya taruh sini deh. Extract to asset. Ya, ada gambar-gambar, ada tekstur, ada apa namanya, musik apa ya, sound gitu ya. Ada salah satunya ini ya, TFF ini. Ada font yang mau kita pakai, kita masukkan aja ke Godotnya. Nah gitu ya, saya perbesar situ. Jadi kita drag drop aja ke sini, nanti bisa masuk sini. Cuma saya sukanya saya folder-folderin, saya masukkan folder, saya buat folder namanya misalnya font, nama foldernya fonts gitu ya. Jadi nanti kalau ada font-font lain saya masukkan folder ini gitu ya. Oke, lanjut ke ini tadi, saya klik, kita buka custom fontsnya, kita pilih yang tadi, tapi pertama-tama milih new dynamic fontnya kita pilih. Dengan gitu kita bisa klik lagi di ini ya, drop tanda panah ke bawah ini, nanti kita bisa pilih mau pakai yang mana, load gitu ya, di dalamnya folder font tadi ya. Kita ulang-ulang ini sampai enggak, no. Jadi ini klik bawah, load ya, load. Terus fonts, kok ada? All files. Iya. Jadi kalau tadi munculnya cuma font rest trace, ini saya mau munculkan yang TFF, nggak ada di sini ya. Jadi saya pilihkan all files. Itu. Terus not much any type expected, nggak apa-apa. Oke. Nggak berhasil ya. Nggak berhasil. Oh, salah. Berarti nah, ingat-ingat dulu caranya.
custom font, dynamic, harusnya ada yang bisa ke bawah gitu ya. Nah, saya kok lupa. Edit, grade, save. Nah, nyari dulu. Kalau biasa sama Construct sama Unity bingung nyarinya. Ini bener label tuh ya, label. Oke. Ini biar cepet ya, saya pause dulu deh sampai nemu daripada kelamaan ini. Oke. Agak membingungkan, nyarinya bingung. Nyarinya bingung. Di sini kok nggak nemu ya? Oh, langsung diklik ya, langsung diklik ya, bukan diturunkan ke bawah ini. Langsung diklik. Dari tadi nyari nggak ketemu. Oke. Ini ada font datanya yang kita pilih ya. Sudah, ini tinggal kita masukkan aja. Ya, font data. Jadi di dalamnya custom font tadi setelah milih dynamic nanti hilang ya, hilang. Dynamicnya kita klik. Terus font. Ini masih empty, kita bisa drag drop. Kelihatan nggak? Kita besarkan ya. Ulang-ulang. Jadi dynamicnya diklik. Di sini kita bisa load. Jadi font data yang kita load ya. Font data load. Font free scpt ttf. Ya, nanti masuk di sini muncul. Oke. Terus sekarang ini berubah harusnya. Kalau nggak kelihatan berubah, kita bisa ya. Jadi kalau sebelumnya kita nggak masukkan dynamic font, fontnya itu nggak bisa dirubah-rubah ukurannya, nggak bisa dirubah warnanya dan lain-lain. Tapi karena sudah diubah ke dynamic, ini baru bisa dirubah. Jadi beda banget dengan yang lainnya. Yang sudah kita pelajari di sebelum-sebelumnya. Oke, ukurannya itu kok jelek ya. Kita zoom. Oke, jelek gara-gara pecah-pecah ya, bukan gara-gara yang lain. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Kita ganti deh, jangan nama ini berarti ya. Ini bukan nama berarti. Ini kita ganti jadi input gitu aja. Kenapa kok dirubah? Nggak apa-apa. Baru kepikiran mau dibuat apa. Labelnya berarti input gitu ya. Kita ganti tulisannya jadi input. Oke. Ini ya. Kalau label biasa gimana? Coba saya kita buat label biasa.
kita isi ya, kita isi label biasa ya, kayak gini ya, nggak bisa dibesar-besarkan, nggak bisa dikecilkan, nggak ada untuk besarkan, nggak ada pilihannya, nggak ada size flag, nggak ada nih stretch ratio, nggak efek. Jadi kurang lebih seperti itu ya, jadi agak sulit penggunaannya kalau di Godot ini. Harus nyari file dulu yang mau dipakai. Oke, hilang. Oke, jadi kita punya input sama label input ini ya, sama input yang berupa line edit tadi. Kalau dijalankan gimana? Gini aja. Oke, kita coba. Nah, belum kita save ya, scene-nya belum kita save. Kita save dulu scene-nya, kita kasih nama project 02 tscn ya, scene-nya namanya itu. Save. Scene-nya mau ditaruh luar boleh, mau dimasukkan ke dalam folder kayak tadi, folder namanya scenes, masukkan sini juga boleh. Saya sukanya masukkan folder biar gampang nyarinya. Coba kita jalankan, kita select scene utamanya mana ya. Ini scene utamanya. Oke, input gitu ya. Kalau diklik bisa diisi ya. Ya sudah. Oke, ini yang sudah kita buat. Kalau diklik bisa diisi. Nah, kita buat label lagi di bawah. Sekarang ini labelnya bukan di bawah, dalamnya input. Labelnya di luar project, child node, label, kita kasih nama gitu ya. Nama. Sudah muncul, ada di dalamnya project 2 karena sekian. Ini kita ganti juga fontnya biar gampang untuk dibesar-besarkan, kecilkan. Jadi yang sudah ada ini punyanya labelnya input ini, kita klik ke bawah, kita copy dynamic atau custom fontnya, kita copy, terus nama label nama itu kita klik, kita pergi ke custom fonts yang tadinya ini empty, kita klik ke bawah, kita pilih paste, maka otomatis ngopi hasil dari dynamic teksnya yang sudah kita rubah-rubah itu ya. Terus di sini kita apakan? Kita kosongi aja ya. Kita kosongi, kita buat rata tengah ya, kita buat rata tengah. Kita buat rata tengah. Caranya. Warna bisa diganti juga. Jadi warna apa? Warna agak orange gitu ya. Oke. Ada shade, ada outline gitu ya. Ini ya, kita buat align ke center biar rata tengah gitu ya. Oke, gini aja dulu. Jadi yang kita coba sekarang ini dulu. Udah, kalau sudah kita belajar script. Jadi tampilannya cuma gini aja, terus kita belajar script. Script kelihatannya mode itu sulit, tapi kalau dicoba ternyata gampang. Ternyata tidak membingungkan, cukup mudah. Sama kayak nge-script di JavaScript gitu ya. JavaScript milih-milih get element by ID gitu ya kalau di JavaScript gitu. Nah, kalau di sini juga sama, bahkan sudah kayak ada jQuery-nya secara otomatis gitu. Agak rame ya di luar.
Semoga kedengaran tetap. Kita ngapain? Kita ya buat script. Jadi klik kanan aja di project. Jadi scriptnya kita taruh di project semua. Ya. Jadi kalau kita taruh scriptnya di project, kita bisa ngatur yang di dalamnya project ini. Jadi kita nambah script gitu ya. Atau langsung kita scriptnya kita bisa isi gitu, new script gitu ya, di kanan ini. Atau bisa klik ini. Sama kayak tadi sih, saya maunya dimasukkan folder scripts gitu. Jadi atau saya masukkan ke dalam folder yang lain biar gampang juga bisa. Cara penyimpanannya terserah Anda ya. Nanti kita coba cara penyimpanan yang agak lain gitu ya. Ini nggak ada yang perlu dirubah sih, biarkan aja. Kecuali template ini mau Anda buat empty, no comment dan lain-lain. Tapi saya biarkan aja, create, jadi. Nah ini ya, yang saya bilang tadi, saya rubah ininya. Jadi scenes-nya ini foldernya saya ganti jadi scene 1. Jadi semua yang dibutuhkan oleh scene 1 nanti ditaruh sini. Hanya scene 1 saja gitu ya, yang dibutuhkan oleh scene 1 saja. Jadi namanya jadi scene 1. Scene 1 ada GD-nya, ada scene-nya. GD itu apa GD itu? Script-nya ya. Oke. Kita minimize deh, nggak ganggu. Oke, jadi ini script-nya masih kosong ya. Ada penjelasan, ini ada declare member variable here. Intinya adalah variabel-variabel yang diinisialisasi pertama kali gitu ya. Misalnya saya punya variabel, jadi kayak JavaScript ya, dikasih nama variabel untuk inisialisasinya kan dikasih var gitu ya di JavaScript sih sama. Kita kasih var nama gitu. Nah di dalam Godot kalau Anda lihat di video sebelumnya nggak ada titik koma ya, sama kayak di JavaScript bisa dikasih titik koma, bisa juga tidak. Ada jeleknya nggak bisa dikasih titik koma itu, misalnya saya punya sama dengan gini ya, misalnya isinya panjang. Kalau mau saya pisah-pisah gitu, misalnya ini satu baris pertama, terus baris kedua mau saya nulis apa ya, saya enter di baris kedua biar lebih kelihatan rapi gitu, tahu juga orang baca langsung tahu ini baris pertama, baris keduanya di sini gitu. Saya mau nyari baris ke-10 lebih gampang nyarinya gitu ya. Tapi kalau dilakukan seperti itu di sini biasanya error gitu. Jadi nggak enaknya nggak bisa ganti-ganti baris itu seperti itu. Mungkin ada caranya di Godot ini mirip dengan di Visual Basic ya. Visual Basic kan meskipun satu kode atau satu perintah itu satu baris, tapi ada caranya supaya pindah ke bawah gitu ya, pakai tanda ampersand garis bawah kalau di VB. Kalau di sini mungkin saya belum nemu, jadi harus dipaksakan satu baris gini ya, satu perintah satu baris. Walaupun nanti tidak berlaku untuk semua, ada sesuatu yang tidak, misalnya kayak ini nanti kita bahas. Kalau waktunya itu ada yang tidak seperti itu. Oke, jadi kita punya var nama, isinya kosong, belum ada apa-apanya. Ini titik 2 ya. Ini titik 2. Ke titik 2, petik 2. Petik 2. Oke. Tidak ada masalah. Kita lanjutkan ke sini. Jadi ada function atau fungsi yang sudah disiapkan. Fungsi ini namanya adalah garis bawah ready gitu ya. Ready ini akan dijalankan ketika semuanya sudah siap. Jadi gamenya sudah siap untuk jalan, scene-nya sudah di load, aset-asetnya sudah di load,
baru ready ini dijalankan gitu. Jadi kalau di game itu biasanya ada loading screen lah, itu loading screen-nya itu menyiapkan scene-nya, skin-nya tadi ya. Kalau di sini namanya tscn ini filenya. Scene-nya itu disiapkan, kalau sudah siap ngapain? Nah, ini kita tuliskan di sini. Jadi pasnya ini bisa dihapus, pas ini cuma untuk biar nggak error. Jadi kalau pasnya hilang nanti bisa error gitu, karena nggak apa, karena ada fungsi tapi nggak ada isinya gitu, maka kita buatkan isi tadi, isinya adalah pas gitu. Jadi pas ini digunakan supaya fungsinya ini meskipun kosong nggak error gitu. Kita isi apa? Misalnya kita isi apa ya? Nggak diisi apa-apa. Mungkin label namanya tadi ya, label namanya tadi. Caranya gimana milihnya ya? Cara milihnya gimana? Get gitu. Get note. Nih, get note gitu ya. Salah pilih. Nama node-nya apa gitu ya? Iya dah. Input label. Bukan ya, kita pilih yang nama tadi. Nama itu adalah label yang untuk menampilkan nama maunya gitu. Mungkin kita isi ya, dot text. Teksnya kita isi dengan tuliskan nama. Ya, misalnya seperti itu. Jadi pertama-tama ketika gamenya sudah siap untuk dijalankan, yang muncul di situ harusnya itu ya. Kalau berdasarkan keterangan dari yang tadi saya omongkan. Kalau dijalankan, relate aja. Nah, tuliskan nama, tadi warnanya oranye ya. Oke. Terus kita isi namanya, kita maunya kalau enter maka harusnya tuliskan nama itu berubah jadi namanya apa gitu ya. Gitu ya. Bisa seperti itu. Caranya gimana? Caranya inputnya ini kita pilih dulu. Tadi sudah bisa diisi kan, tidak ada masalah. Bisa diisi, tidak masalah. Tapi ketika dipencet enter kan maunya gitu. Bagaimana caranya kalau pencet enter? Lah ini ada yang namanya sinyal-sinyal yang harus ditambahkan ke input ini biar bisa terdeteksi di dalam kode. Jadi kalau saya punya fungsi tapi fungsinya tidak dipanggil pakai sinyal, ya nggak jalan. Fungsinya cuma bisa dipanggil oleh fungsi di dalam fungsi ready gitu misalnya, ya nggak cocok kan ya. Kita maunya ada pendeteksian ketika sesuatu terjadi baru fungsinya dipanggil, bukan gara-gara dipanggil dari kodenya, tapi dipanggil ketika sesuatu yang terjadi. Salah satunya menekan tombol enter gitu. Berarti kita ke sini, ini ada properti-propertinya ya. Yang tadi kita lihat, kita masuk ke node. Nah, di sini ada sinyal-sinyalnya. Sepertinya bisa Anda baca nih satu-satu ya. Salah satunya ini. Jadi enaknya gampang gitu ya, nggak usah buka dokumentasi aja sudah tahu. Sudah bisa nyari tahu sendiri dari sini, tinggal dicari aja yang mana ya gitu. Salah satunya ini. Ketika user mencet tombol atau key enter gitu ya. Ketika ada di line edit. Nah, ini yang kita pilih ya. Bisa diklik lalu di bawah ini connect, atau bisa klik 2 kali. Nanti muncul tambah window ini ya, window ini. Terus kita pilih scriptnya, script mana yang mau ngatasi itu. Kita bisa klik 2 kali, nggak ngefek ya. Intinya kita pilih aja yang mana gitu. Yang lain yang nggak ada scriptnya nggak bisa dipilih nih. Oke, nggak tahu tadi saya klik berapa kali baru masuk. Sebenarnya nggak diklik 2 kali bisa ya,
Contoh misalnya saya mau ini, saya mau kasih input ini, saya klik lagi. Saya mau kasih yang lain gitu, fokus entered gitu. Ini saya pilih. Lalu di bawah ini ada connect. Nah, bisa kayak gitu juga. Dan namanya bisa diganti di sini ya. Nggak harus seperti ini. Ini defaultnya seperti ini. Namanya bisa Anda ganti fungsinya biar Anda lebih gampang atau gimana. Tapi kalau Anda sudah terbiasa ngerti cara bacanya gitu. Misalnya ini on input, berarti ketika diinputkan fokus, berarti fokusnya terjadi gitu ya. On input fokus masuk. Intinya ketika fokusnya terjadi, input fokus terjadi. Input fokus terjadi apa? Misalnya Anda klik, maka objek tersebut akan jadi fokusnya. Nah, kalau fokusnya terjadi ngapain? Nah, itu bisa dibaca seperti itu, yang seperti ini. Jadi kalau Anda tahu cara bacanya, seharusnya tidak usah dirubah-rubah. Oke, kembali ke script. Nah, ini otomatis fungsinya tadi, namanya tadi kalau Anda rubah ya berubah. Kalau nggak dirubah ya seperti ini tadi, ketika input text entered gitu ya, sesuai dengan nama sinyalnya juga. Entered di sini bukan dimasukkan, tapi lebih ketika tekan tombol enter gitu ya, enter key. Apa yang dilakukan? Saya maunya ini get text node, tuliskan nama, kita ganti dengan yang lain. Kita kasih, bisa Anda pakai get node ya. Lalu tadi input ya. Untuk yang line text-nya tadi namanya input titik text gitu. Bisa. Bisa, tapi ada yang lebih mudah. Ada yang lebih mudah. Di dalam fungsinya ini sudah ada nih new text. Nah, new text ini bisa dipakai. Tapi kita coba dulu yang ini ya. Jadi intinya adalah isinya input itu apa? Isinya input itu apa? Kita masukkan ke dalam menjadi sebagai atau isi baru dari nama gitu ya. Kita coba jalankan. Tuliskan nama, oke. Berubah isinya jadi oke. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kembali ke tadi, mana? Ini bukan, yang mana? Oke. Script. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini seperti saya bilang tadi, ini bisa diganti. Jadi ini kalau di komentar, mungkin nggak tahu caranya ngomentar, bisa pakai pagar ya, sama kayak CSS ya. Tapi karena di pagar dianggap kosong, error gitu ya, ada error. Nggak apa-apa, kita copy, kita pakai cara yang lain. Jadi ada banyak cara yang bisa dipakai. Mau pakai cara yang mana? Sebaiknya pakai cara yang mudah atau singkat gitu ya. Jadi new text ini sudah, yang dimaksud dari new text ini adalah teks yang ada di dalamnya line edit tadi, yang sudah kita ganti namanya jadi input ini ya. Yang bahaya ini ya, ini inputnya namanya ini ya, namanya input sudah berubah sesuai dengan nama yang kita ganti di sini. Tapi setelah ya kita buat sinyalnya, terus kalau kita ganti namanya misalnya input aja misalnya, berubah enggak skripnya? Enggak. Tapi tetap kenal kayaknya ya, sinyalnya tetap kenal, cuma namanya enggak berubah gitu. Jadi kalau orang ngode jadi agak bingung, tadi input kok di sini ya input aja, di sini kok input. Nah, ini berarti ada perbedaan. Mungkin yang ngoding jadi bingung, tapi secara program tetap jalan. Jadi mungkin kelemahannya itu ya, kalau dibandingkan construct ya. Kalau construct itu kan gampang ya, variabel berubah maka semuanya berubah yang pakai variabel tersebut. Kalau di sini enggak. Kalau ada yang berubah ya harus dirubah satu-satu secara manual, diketik lagi gitu. Misalnya nama diganti jadi nama saya, maka semua nama yang ada sebelumnya itu harus diganti jadi nama saya semua.
Oke, kalau kita coba yang sudah pakai new text gimana? Kita coba. New text jalan, ya, gitu, kurang lebih. Jadi new textnya bisa dipakai, mau pakai kayak tadi juga bisa. Yang terakhir ya, yang terakhir sebelum kita akhiri. Get node ini bisa Anda ganti seperti saya bilang tadi, pakai cara yang mirip-mirip dengan jQuery. Kita singkat pakai $, terus nama dari node-nya. Nama dari node-nya tadi adalah nama ya. Nah, ini sudah ada pilihannya muncul nih. Pilihannya apa? Kalau diklik nggak? Oh ya, kalau diklik bisa gitu ya. Klik 2 kali gitu bisa. Anda tekan enter juga bisa. Enter gitu bisa. Jadi mungkin ini yang saya masukkan di video ini. Jadi yang saya ulangi di akhir ya. Yang pertama adalah membuat project, lalu membuat node root-nya apa. Habis membuat node root-nya kayak kita tulis deh. Nah, siswanya minta dimanjakan ya. Ayo kita manjakan. Muncul. Jadi pertama membuat project, kedua membuat root ya, node yang jadi root, yang node utamanya. Terus kita buat apa namanya, memasukkan tulisan satu baris menggunakan line apa tadi namanya, apa istilahnya ini ada tulisannya line edit. Oke, line edit ya. Terus kita ganti namanya jadi input tadi ya, ini. Terus di dalamnya line edit kita tambahkan child berupa label ya. Terus yang ke-5 kita buat label sebagai childnya line edit ya, ini. Label sebagai childnya root tadi, yaitu project 02 tadi ya. Ini anu sih 2D tadi ya, 2D kita ganti nama jadi project 02. Terus yang kita lakukan dari scriptnya ya, kita belajar buat variabel, atau lebih ya variabel gini nggak apa-apa, lebih tepatnya inisialisasi ya. Inisialisasi, belajar ngeja aja nggak lulus gitu ya. Inisialisasi 7. Ngapain tadi? Habis itu kita nambah sinyal ya, sinyalnya adalah sinyal yang text entered gitu ya. Terus diisi dengan pengambilan
pemilihan aja ya, pemilihan node dengan cara biasa pakai get node tadi ya, get underscore node, sama pakai $. Terus mengakses value dari node ya, dalam hal ini teks tadi ini ya. Jadi node ini teks itu mengakses value dari node, mengakses nilai dari sebuah node ya. Jadi nama node-nya apa, titik, bagian yang mana, nilai yang mana, gitu ya. Mengakses dan merubah gitu. Udah, ini aja dari tadi ada 9 poin yang kita pelajari. Silahkan dipelajari lagi, dicoba-coba di rumah. Saya masukkan di ini, namanya adalah percobaan pertama dari project ini gitu ya. Projectnya 2 ya, berarti percobaan 2.1 gitu ya. Oke, mungkin itu yang sudah kita pelajari. Saya geser ke bawah. Silahkan kalau ada pertanyaan, nanti kita buat video lanjutan. Sebenarnya materinya masih banyak yang belum dibahas, tapi ini awal, seharusnya awal yang kemarin, tapi ya Anda nggak lihat videonya, jadi nggak bisa kita bahas. Nah, ini kita buat video lagi, harapannya baik video ini maupun video yang lain yang kemarin-kemarin ini, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.